Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan taufiknya, yang telah memberikan pertolongannya sehingga kita bisa melanjutkan lagi kajian rutin kita, dan sehingga kita bisa melakukan amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena kalau bukan karena taufik dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, seorang tidak akan mampu sedikit pun untuk mengerjakan yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla. Di antaranya adalah belajar ilmu agama. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan lagi pelajaran kita di dalam membaca kitab 10 amalan yang memiliki atau berbuah pahala jariyah. Kita kemarin sudah sampai yang terakhir, itu adalah amalan yang kelima. Nah, amalan yang pertama dahulu apa? Mengajarkan manusia apapun itu, yang penting ilmu syar'i. Maka seorang kalau mengajarkan manusia yang lainnya, mengajarkan saudara kita, mengajarkan teman-teman kita, kapan teman kita mengamalkan ilmu yang kita ajari, maka kita akan mendapatkan pahala jariyah walaupun satu. Naam. Dan terkadang dari satu ini dia mengajarkan lagi ke yang lainnya. Nanti yang lainnya punya murid lagi 2, punya murid lagi 3. Dari 3 orang masing-masing punya murid lagi 10. Maka betapa banyak pahala orang yang mengamalkan atau mengajarkan ilmu agama ini. Ya, apapun itu, mau Iqra, Al-Fatihah dan yang semisalnya. Ya, kalau bisa anak-anak kita misalkan, kalau bisa minimal itu kita ajarkan Al-Fatihah sama kita, ajarkan Al-Quran sama kita. Jangan sama guru TPI-nya, jangan sama guru TPA-nya. Jangan mau kita diambil alih pahala jariyahnya dari sisi itu. Kita harus ketat di dalam ini. Kita harus cerdas dan kita harus betul-betul memanfaatkan yang namanya kesempatan ini. Kemudian amalan yang kedua, ijra'un nahar. Dia mengalirkan sungai ke tempat-tempat orang tinggal dan rincian-rinciannya. Kemudian juga amalan yang ketiga, hafrul abar. Dia menggali sumur, atau sekarang mau yang digalinya kecil gitu kan, paralon aja di bor gitu ya. Atau mau yang digali, betulan digali. Ya, mungkin kalau zaman sekarang dibor gitu ya. Itu sama semuanya. Ya, baik sumurnya untuk sumur mandi kita, atau sumur yang dia itu seperti RO, air untuk minum. Lebih lagi untuk minum. Masya Allah. Kemudian yang keempat, gharsun nakhl. Dia menanam pohon kurma. Ini disebutkan nakhl di sini
Karena pohon kurma memiliki keutamaan yang sangat banyak, sebagaimana kemarin kita jelaskan. Bukan berarti ketika seorang menanam pohon-pohon yang lainnya, dia tidak mendapatkan pahala. Sama dia mendapatkan pahala. Apapun pohonnya, selagi pohon tersebut kita niatkan dari amal soleh kita, ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, dan dimanfaatkan oleh hewan, oleh manusia, oleh makhluk yang lainnya, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Allahu Akbar. Ya, pahala jariyah. Kemudian kemarin yang terakhir, membangun masjid. Ya. Membangun masjid. Maksudnya membangun masjid, ya dia mau secara keseluruhan masjidnya itu dia yang bangun, atau patungan, atau urunan gitu kan. Kalau saya ini, oh kalau kamu ini, oh silakan kita bareng-bareng. Maka seluruhnya yang dikeluarkan oleh orang untuk bangunan masjid, untuk perluasan masjid yang semisalnya, dia akan mendapatkan pahala jariyah selagi masjid itu dipakai. Selagi masjid tersebut digunakan untuk zikir kepada Allah, digunakan untuk salat, untuk belajar ilmu agama, dia akan mendapatkan pahalanya. Bahkan disebutkan dalam hadis, kamafhasi qatatin au asghar, baik dia menyumbang ke masjid yang sedang ada pembangunan seperti apa? Seperti tempat sarang burung merpati. Ini maksudnya merpati gunung, merpati gurun. Merpati gurun itu ketika dia bersarang, dia itu akan membuat lubang ke dalam tanah, kemudian dia akan membuat lubang dan lubangnya jadi keras nanti. Itu walaupun sekecil bolongan merpati itu, dia akan tetap mendapatkan pahala jariyah. Au asghar, atau bahkan lebih kecil lagi, tetap dia mendapatkan pahala jariyah. Umpamanya apa? Cuma bangun, cuma patungan semen 2 sak, atau patungan apa itu, Masya Allah ya. Makanya manusia itu, kita hidup di dunia, kok kita enggak mendapatkan pahala jariyah, ngapain aja kita? Sangat banyak pahala jariyah, dan kita pahala jariyah sangat kita butuhkan nanti di hari kiamat. Ya makanya tidak ada istilahnya di hari kiamat seorang mau memaafkan orang yang lain yang dizolimi sama dia, atau yang menzolimi dia. Tidak ada istilahnya sama sekali. Walaupun apa? Itu teman dekat kita selama di dunia. Selama dia zolimi kita, kalau ketemunya di akhirat tidak akan dimaafkan. Jangankan teman, orang tua kita aja, istri kita, anak-anak kita, orang-orang yang kita sayang saja, kalau kita mendapatkan azab dari Allah di hari kiamat nanti, dia akan berharap azabnya dia dialihkan kepada keluarga-keluarganya. Sangat jelas Al-Quran. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yawma idzin bi banihi wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuqwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji kalla innaha la. Orang-orang yang berdosa pada hari kiamat ketika bertemu Allah, ketika telah ditentukan dia banyak maksiatnya, dia akan berharap menebuskan maksiat tersebut supaya selamat dari maksiat tersebut dengan istrinya, dengan anaknya, dengan saudaranya, dengan orang tua yang merawat dia, dengan keluarga yang merawat dia. Kalau perlu seluruh yang ada di dunia ini dia berikan kepada Allah supaya dia selamat. Ajib. Maka nggak ada istilahnya. Orang tidak butuh pahala pada saat itu. Makanya kita dari sekarang, mumpungan masih hidup, kita tanam pahala jariyah. Jangan kita tanam dosa jariyah. Ya, terbalik sebagian orang malah. Sebagian orang malah terbalik. Mereka yang ditanam bukan apa? Pahala jariyah, malah dosa jariyah. Gibahin orang, ya, atau dia melakukan perkara-perkara yang buruk dicontoh orang lain. Ini jadi dosa jariyah nanti. Terbalik. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Amalan yang keenam, qala al-muallif hafizahullahu taala wa ra'ah, al-amalu sadis, amalan yang keenam, tibaatul masahif, dia mencetak Al-Quranul Karim.
Taqaddama fi hadits Anas bin Malik wa hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Telah berlalu dari hadis Anas bin Malik dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhuma qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi bersabda, aw warasa mushafan, atau seorang yang mewariskan mushaf. Wa tawrithul mushaf yashmalu takhlifahu lil warasah min ahlihi liyaqra'uhu wa yantafi'u bih wa yashmalu aidan tiba'atal masahif wa tawzi'aha wa waqfaha fil masajid wa duril ilmi liyastafida minhal muslimuna. Maksudnya mewariskan mushaf itu adalah mencangkup beberapa perkara. Perkara pertama, dia mewariskan mushaf tersebut kepada keluarganya yang dia tinggal meninggal. Umpamanya dia punya mushaf kesayangan dia, atau biasa dia baca dengan mushaf ini. Dia umpamanya apa? Nanti ini mushaf saya wariskan. Ya, ini mushaf warisan untuk siapa yang mau. Liyaqra'uhu, untuk dibaca atau untuk apa? Mengambil manfaat dari mushaf tersebut, maka akan mendapatkan pahala jariyah. Atau yang kedua, mencangkup tibaatul masahif, mencetak mushaf itu sendiri, atau tawzi'ahu, membagikannya, atau mewakafkannya di masjid-masjid dan di tempat-tempat majelis ilmu, supaya kaum muslimin mengambil faedah dari mushaf tersebut. Tapi masalahnya sekarang jarang orang yang mau baca mushaf yang diletakkan di masjid. Ya. Terkadang apa? Mushaf itu nggak pernah disentuh, bahkan seringnya kayak gitu. Sampai berdebu tebal. Orang yang mewakafkan ingin mengharapkan dapat pahala, ya karena mushafnya nggak pernah dibaca, jadi nggak dapat pahala. Nggak dapat pahala jariyah maksudnya. Bahkan Ramadan saja, sebagian orang yang pergi ke masjid, ya sebagiannya bawa Quran sendiri dari rumah. Ya, bawa Quran sendiri dari rumah. Ya, lihat masjid-masjid, ya. Qurannya sangat banyak, gitu kan? Tapi banyak sekali yang tidak digunakan. Apalagi di ma'had, di pesantren. Ya. Kebanyakan atau sebagian orang ketika dia ingin wakaf di pesantren itu malah wakaf Al-Quran. Padahal apa? Santri-santrinya rata-rata punya Quran. Ini ana dapati. Ya. Ana dapati apa? Sebagian muhsinin ingin mewakafkan Al-Quranul Karim ke mahat-mahat tahfidzul Quran. Padahal mahat tahfidz mereka udah punya standarisasi Al-Quran sendiri. Udah punya apa? Ketentuan sendiri. Udah punya santrinya Al-Quran seluruhnya. Sehingga Al-Qurannya hanya ditaruh di kardus atau dipajang di maktabah. Ini kan mubadir. Ya. Kecuali mungkin caranya apa? Kita cari orang yang terpercaya gitu kan. Ini saya wakafkan mushaf supaya ngambil faedah darinya. Ya. Dihafalkan dari sini silahkan. Tapi kalau sekarang wallahu alam di masjid bagaimana keadaannya sebagaimana yang kita lihat kayak gitu. Fa kullu man yaqra'u ayatan min hadhil masahif, maka setiap orang yang membaca dari mushaf ini walaupun satu ayat, au yatadabbaraha, atau mentadaburinya, dia ta'amul, dia betul-betul perhatikan dengan baik maknanya, atau mushaf yang ada terjemahannya dia baca sehingga dia semakin takut kepada Allah, semakin naik imannya, kemudian dia mengamalkan, insyaallah dapat pahala. Wa au ya'malu bima fiha min hidayat, atau dia mengamalkan kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quran dari petunjuk-petunjuk yang Allah jelaskan. Fa innal ajral 'azima sayarji'u liman warratha hadzal mushaf. Sesungguhnya pahala yang besar akan kembali kepada orang yang mewariskan mushaf tersebut. Ya. Naam. Ini amalan yang ke-6. Tapi sekali lagi ya sebagaimana yang sekarang kita lihat gitu ya. Bahkan sebagian kaum muslimin punya HP.
dalamnya ada aplikasi Al-Quran, sehingga lebih milih baca dari Al-Quran, dari apa namanya, HP. Itu kebanyakannya kayak gitu. Ala kullin, nah, kalau umpamanya kita mendapatkan kesempatan untuk mewakafkan Al-Quran, akan tetapi kita lihat bahwasanya di situ tempatnya sangat membutuhkan, maka ahsannya kita langsung untuk bergegas. Contohnya misalkan apa? Misalkan ada di suatu tempat di negeri mana dia memang ada mushaf dan semisalnya. Seperti apa? Contohnya kemarin lagi ada tapi semuanya sudah terrealisasikan, sudah terpenuhi. Ini hanya sedikit cerita. Jadi teman kita, salah satu teman yang belajar di Yaman, itu namanya di Yaman itu kan banyak dari negeri mana aja. Ada satu orang yang dia berasal dari negeri tempat pertama kali Nabi SAW hijrah. Di mana? Habasyah, Ethiopia. Di situ orang belajar ke Yaman, ngobrol-ngobrol, kemudian bertanya ke orang Indonesia. Ya, nanya-nanya sambil nada-nada malu gitu. Kemudian bertanya, kira-kira di Indonesia ada nggak yang mau bantu kita di sana? Kita di sana ada masjid satu. Masjidnya nggak ada listriknya, nggak ada soundnya, nggak ada lampunya, nggak ada apa-apanya. Tapi di masjid tersebut dari pagi sampai malam diadakan pelajaran-pelajaran ilmiah seperti yang ada di masjid-masjid Nabawi atau masjid-masjid Darul Hadis Yaman. Akhirnya mereka karena udah berjalan begitu lama demikian, mereka beranikan minta untuk wakaf sound, wakaf mushaf dan semisalnya. Akhirnya apa? Disebarkanlah buka donasi untuk mereka terpenuhi cepat. Ajib. Ini adalah pahala yang sangat besar. Ya, betapa banyak nanti orang di sana yang belajar, orang yang belum tahu di sana jadi menjadi tahu, ada majelis ilmu di sana. Ajib. Ya, kalau ada kesempatan kayak gitu, maka kita bagusnya bersegera. Naam, ini amalan yang keenam. Kemudian al-amalu sabi', amalan yang ketujuh. Tarbiyatul abna'i 'ala shalah, mendidik anak untuk menjadi baik. Nah, ini sangat penting ini ya. Makanya Syekh Abdul Razak itu memiliki kitab tersendiri. Memiliki kitab apa? Tersendiri yang judulnya Ar-Raqaizul Asyar fi Tarbiyatil Aulad. Kurang lebih kayak gitu judulnya. 10 pilar di dalam mendidik anak. Karena ini adalah aset yang sangat berharga, dan selain aset yang berharga, ini juga adalah tanggung jawab yang sangat besar. Mas'uliyah kabirah 'azimah jiddan. Di hadapan Allah Azza wa Jalla itu nanti akan ditanya orang tua. Ya, makanya apa? Sebisa mungkin kita mendidik anak kita. Nah, wa hadzal amalu qad warada dzikruhu fi jami'i ahaditsil bab al-mutaqaddimati. Dan amalan ini telah datang penyebutannya di seluruh hadis-hadis yang ada pada bab yang telah berlalu. Ya, seperti contohnya apa? Awwaladin sholihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Demikian pula ada hadis dari Nabi SAW ketika pada saat itu orang tua, ketika bertemu Allah Azza wa Jalla, dia kaget. Kenapa kok saya bisa setinggi ini derajatnya? Kenapa kok saya tiba-tiba di surga ini derajatnya sangat tinggi sekali? Dari mana ini saya amalannya? Sedangkan saya di dunia tidak pernah beramal demikian. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Listighfari waladika. Karena anak-anakmu itu memohonkan istighfar ketika di dunia. Ajib. Dan tidak mungkin anak-anak kita meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla untuk orang tuanya kalau dia tidak soleh. Makanya ini penting sekali nih, anak yang soleh ini harus kita didik dengan baik. Kita cari caranya, bagaimana pilarnya, pondasinya di dalam mendidik anak. Wa yadullu hadza ala ahammiyatil balighah, dan ini yang menunjukkan ini adalah perkara yang sangat penting sekali. Ya, wa yadullu hadza ala ahammiyatil balighah. Ahamiyah itu penting, al balighah itu sangat puncak, artinya penting yang sangat-sangat penting.
Karena bahasa Indonesia itu kalau diterjemahin itu susah gitu ya. Jadi terbatas kosakatanya. Kalau bahasa Arab itu memiliki taukid, penekanan, ada penekanan, ada penekanan yang sangat banyak. Nah itu. Kalau di Indonesia tidak demikian. Jadi kalau menerjemahkan Arab ke Indo itu sebenarnya hanya takribul faham, mendekatkan diri, ya mendekatkan kepada pemahaman saja. Ya seperti contohnya alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ini hanya mewakilkan beberapa persen daripada makna yang asli dari bahasa Arabnya. Hanya memahami sedikit daripada ini satu ayat itu. Adapun maknanya sangat luas. Fa inna tarbiyatal abna'i wa husna ta'dibihim, sesungguhnya mendidik anak-anak, wa husna ta'dibihim, dan ya memberikan pelajaran yang baik kepada mereka, wal hirsu ala tansyiatihim ala taqwa was salah, dan semangat untuk menumbuhkan mereka di atas ketakwaan dan kebaikan, yu'addu min ahammil wajibatil lati yanbaghi 'alal muslimi an yar'aha. Hal tersebut dihitung termasuk dari kewajiban yang sangat penting. Dihitung dari kewajiban yang sangat penting, yang selayaknya atau yang wajib bahkan. Ya, yang bagi di sini kan maknanya selayaknya, tapi kita terjemahkan yang wajib. Yang wajib alal muslim, atas seorang muslim, an yar'aha, untuk memperhatikannya. Wa hiya min jumlatil amanatil 'azimatil lati amarallahu 'azza wa jalla bihifdhiha. Dan juga mendidik anak kita, mengajari anak kita, menumbuhkan anak kita di atas ketakwaan dan kebaikan, ini termasuk bentuk amanah yang sangat besar yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjaganya. Dan zaman sekarang ini sangat sulit, anak katakan ya, kita mendidik anak kita, menjaga anak kita dari kemungkaran-kemungkaran yang ada. Di mana di zaman sekarang, naudzubillah ya, banyak sekali kerusakan, banyak sekali yang namanya kemungkaran-kemungkaran yang membuat anak kita menjadi rusak. Kalau dulu anak kita kalau tidak mau rusak disuruh di rumah, aman insyaallah. Jangan keluar, jangan main sama teman, di rumah aja. Sekarang anak kita kurung, jangan disuruh main keluar, dikasih HP sama orang tuanya. Malah tambah rusak, malah tambah parah rusaknya malah. Ya, ketagihan gadget dengan visual yang ada yang nanti ke-save dari otak anak kita, itu sangat berbahaya. Ya, makanya para ulama banyak sekali membuat tentang cara-cara mendidik anak. Kayak tadi kitab Syekh Abdul Razak, kemudian juga ada namanya Kaifa Nuhabbibul Quran li abnaina, bagaimana kita menumbuhkan rasa cinta Al-Quran kepada anak-anak kita. Itu ada caranya semua yang harus dipelajari. Ini adalah amanah. Dan kita zaman sekarang perang ya dengan orang-orang kafir. Ya, produk-produk yang mereka buat untuk menghancurkan kaum muslimin, baik yang dewasa ataupun yang kecil, ya. Mereka punya misi besar. Bahkan sebagian produk-produk kafir ini sudah dipromosikan dan sudah dibesarkan juga oleh kaum muslimin itu sendiri. Alhamdulillah. Jadi antaranya game. Ini bahaya, ini game ini. Hati-hati. Karena kalau orang udah main game, susah untuk disuruh berhenti. Jangan sampai, ya. Mau dia dimasukkan ke pesantren juga sama. Yang di pesantren aja kadang ada yang main game. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana yang Allah azza wa jalla firmankan fi wasfil mu'minin, ketika mensifati orang yang beriman. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Nah, jadi kalau kita jaga anak kita didik anak kita dengan baik, itu kita berarti termasuk dari orang-orang yang beriman. Orang-orang yang memiliki iman dengan keimanan yang sangat benar. Direalisasikan imannya. Karena di antara sifat orang yang beriman, dia adalah orang yang menjaga amanah.
orang yang menjaga janjinya. Sebagaimana dikatakan di sini, walladzina hum, orang yang beriman itu mereka adalah li amanatihim, terhadap amanat-amanat mereka, wa ahdihim, terhadap janji-janji mereka, ra'un, mereka jaga. Jadi mereka jaga janji mereka, mereka jaga amanah-amanah mereka, dan amanah yang paling besar adalah mendidik anak. Oh, PR tuh. Nah, surat Al-Ma'arij ayat 32. Wa dzalika li anna salahal abna salahun lil mujtama'ati wal usari wal biladi. Yang demikian itu karena baiknya seorang anak itu juga nanti mempengaruhi baiknya masyarakat, baiknya lingkungan kita, dan baiknya keluarga kita serta negeri kita atau kampung-kampung kita. Ya, sekarang lihat, ya, kebanyakan kerusakan apa dilakukan oleh anak-anak muda, dan tidaklah anak-anak muda mereka tumbuh di atas kerusakan dikarenakan mereka dari kecil tidak diperhatikan agama, tidak dididik agamanya. Bahkan yang dari kecil dididik agama, mereka ketika besar apa juga mengikuti hal tersebut. A'udzubillah. Makanya kita banyak-banyak doa. Ya, di antara cara untuk kita mendidik anak itu, cara yang paling ampuh di antaranya kita banyak-banyak doa. Karena Allah berfirman, "Fallahu khairun hafidha." Allah sebaik-baik penjaga. Kita mah terbatas jaga anak kita. Kita enggak tahu. Mungkin di belakang kita, ya di depan kita baik, di belakang kita ternyata ngumpet-ngumpet. Maka Allah yang paling baik penjagaannya terhadap anak-anak kita. Makanya kita banyak-banyak doa terhadap atau kepada yang maha penjaga ini. Semoga nanti kita setelah kitab ini dimudahkan untuk kajian itu tuh, ya. Bagaimana cara mendidik anak kita. Karena sangat penting insyaallah. Ini dikit lagi insyaallah nih. Wa min thamarati salahihim, dan di antara buah manisnya kalau kita didik anak di atas kebaikan, di atas ketakwaan, an yakunu bararatan li abaihim. Dia akan menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Fi hayatihim wa ba'da mamatihim, baik ketika orang tuanya hidup atau orang tuanya setelah meninggal. Bagaimana berbakti ketika hidup? Kita taati orang tua kita. Ya, kita melakukan perbuatan baik, kita melakukan perbuatan apa? Naam, yang membuat orang tua kita senang. Itu pertama. Kemudian bagaimana ketika kita berbakti ketika orang tua telah meninggal? Fayda'una lahum bil khair, dengan dia mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Seperti contohnya apa? Rabbighfirli wali walidayya, terus kayak gitu, doakan. Ini merupakan tanda kesolihan seorang, merupakan tanda berbaktinya seorang. Ya. Orang tua kita sudah meninggal, saya pengen berbakti Ustaz, tapi udah meninggal, kita doakan. Apalagi apa? Pada saat itu ketika kita masih orang tua kita hidup, kita belum hijrah umpamanya. Ya, kita masih belum mengenal ketaatan kepada Allah sehingga banyak sekali durhaka kepada orang tua. Maka cara menembusnya dengan kita sering-sering mendoakan orang tua kita. Itu cara yang ampuh. Kalau dikatakan berbakti. Maka kalau tidak berdoa, khawatir dia tidak berbakti, sama sekali nggak berdoa buat orang tuanya. Khawatir dia apa? Dikatakan dan dianggap, dihitung dia bukan orang yang berbakti kepada orang tuanya. Dan dosa besar, ya, tidak berbakti dosa yang sangat besar. Wa yas'aluna Allah lahum al-maghfirata wa rahmata. Mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla untuk orang tuanya yang telah wafat ampunan dan rahmat. Karena seluruhnya mereka ini yang di kuburan, sangat membutuhkan doa kita. Sangat membutuhkan apa? Doa kita. Harus kita doakan. Wa hadza mimma yantafi'u bihi al-mayyitu fi qabrih. Dan ini di antara perkara yang seorang mayit bisa mengambil manfaat di kuburannya. Artinya bisa mendapatkan manfaat di kuburannya ketika didoakan.
Bal jami'u thawabi a'malihi mussalihah min salatin wa sadaqatin wa birran wa ihsanin yakunu lil walidaini mithlu. Bahkan seluruh amalan-amalan soleh seorang anak, baik dari sholatnya atau sedekahnya atau berbaktinya atau kebaikannya, itu nanti akan didapatkan oleh orang tua kita juga pahalanya. Walaupun orang tua kita udah meninggal. Karena kita dididik sama orang tua kita, karena orang tua kita yang menyupport kita dan semisalnya, maka orang tua kita akan mendapatkan pahala. Ini makanya kita yang sekarang punya anak itu Masya Allah, aset yang sangat berharga, aset yang sangat besar. Karena Bapak rahmatullah, kita nggak tahu nih amalan kita yang diterima yang mana. Kita nggak tahu sholat kita diterima atau enggak, ya. Kemudian baca Quran kita diterima atau enggak, amalan-amalan yang lainnya diterima atau enggak. Minimal kalau kita nggak tahu kayak gini, kita menyiapkan, jaga-jaga mendapat menyiapkan pahala jariah. Di antaranya ini mendidik anak kita. Mendidik anak kita. Dan ketika kita mau didoakan juga sama anak kita, kita juga sekarang harus mendoakan orang tua kita. Karena al-jaza min jinsil amal. Balasan tergantung dari amalan. Kalau kita mau supaya nanti doakan Abi kalau udah meninggal, tapi kita nggak pernah doakan orang tua kita yang udah meninggal, itu juga keliru. Maka di antara sebab ya anak kita menjadi baik, selain kita doakan, kita juga berbakti sama orang tua kita. Kalau udah meninggal ya tadi doakan. Banyak-banyak doakan. Sedekah atas namanya, kasih badal haji, ya. Kalau badal umroh khilaf para ulama, ya ada atau tidak. Nah, terserah, khilaf ini luas perkaranya insyaallah. Badal umrah juga para ulama seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan semisalnya mengatakan ya tidak apa-apa dibadalkan umrah. Umpamanya di sana ada yang membadalkan umrah, ada yang umrah, saya minta badal. Ini nanti kalau udah tahallul di Mekah, silakan pergi ke Tanaim, Masjid Aisyah untuk ngambil miqat lagi untuk badalkan orang tua saya. Nih uangnya nih saya titipkan buat ongkos, buat apa segala macam. Cari kayak gitu. Kalau haji masih berat, umrah. Ya. Adapun kayak kiriman bacaan Al-Quran, Al-Fatihah, Yasin, Al-Baqarah segala macam, ini juga khilaf para ulama. Ya. Syekhul Islam dan yang semisalnya berpendapat sampai. Ya, Syekhul Islam dan semisalnya dari beliau itu berpendapat pahala orang yang membaca Al-Quran diniatkan kepada mayit itu sampai. Seperti Al-Fatihah, seperti Al-Baqarah. Tapi kalau mengkhususkan khusus Yasin dan Al-Fatihah, inilah yang menjadi perselisihan yang sangat perkara yang tidak diperselisihkan di tengah-tengah para ulama. Karena mengkhususkan. Adapun kalau tidak dikhususkan, kita membaca Al-Quran, apapun ayatnya, apapun suratnya, tapi dikirim kepada mayit, maka sebagian ulama mengatakan sampai. Adapun sebagian lainnya mengatakan tidak sampai, kecuali yang ada dalilnya. Ala kulin, ini khilaf yang mu'tabar, yang dianggap oleh para ulama. Jadi kita tidak boleh keras di dalamnya. Nah, karena kita kemarin ketika nanya sama Syekh, bagaimana Syekh kalau amalan baca Quran segala macam, Syekh kita tidak pernah mentarjih ini yang lebih sahih, silakan amalkan ini. Enggak. Kita disuruh dewasa, silakan pikir sendiri yang mana. Kayak gitu. Dan kalau mau khilaf al-amr wasi', perkaranya luas, tidak apa-apa. Nah, mungkin azan dulu baru kita lanjut. Alhamdulillah.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah ba'd. Kita lanjutkan lagi sedikit sampai habis ini. Amalan ke-8 7. Jadi terakhir tadi apa? Pahala seorang anak baik dari salatnya apapun itu, maka nanti akan mengalir kepada kedua orang tuanya, persis semisal dengan itu. Li'annahuma ahsana fi tarbiyatihim wa ta'dibihim, karena kedua orang tuanya telah melakukan tarbiyah, pendidikan dan pengarahan sebaik-baik mungkin. Ahsana fi tarbiyatihim, ya, melakukan didikan, mendidik, mentarbiyah itu dengan sebaik-baik mungkin. Fahumas sabab ba'da taufiqillah fi issolahihim, maka kedua orang tua tersebut itu menjadi sebab yang besar setelah taufik dari Allah Azza wa Jalla pada kebaikan anak-anaknya mereka. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna auladakum min kasbikum, sesungguhnya anak-anak kalian itu hasil dari kalian itu sendiri. Artinya apa? Kita akan menghasilkan apa yang diamalkan oleh anak-anak kita ketika kita mendidiknya dengan baik. Naam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis yang tadi ya. Innar rajulat la turfa'u darajatuhu fil jannah, sesungguhnya nanti ada seorang laki-laki yang derajatnya diangkat oleh Allah Azza wa Jalla ketika di sorga. Fayaqulu anna hadza, kemudian laki tersebut berkata, dari mana saya ini? Kenapa kok derajat saya bisa setinggi ini ketika saya di sorga? Kaget. Ya, karena di dunia apa? Sudah melakukan amalan sebanyak ini. Saya hanya sekedar melakukan perbuatan wajib aja. Anda lebih. Kenapa? Kok bisa kayak gini? Fayuqalu, maka dikatakan kepada dia, bistighfari waladika laka, karena sebab istighfar anakmu untukmu, sehingga kamu memiliki derajat yang sangat tinggi di surga. Oh, berarti nggak usah beramal ya. Nanti tunggu anak aja. Jangan. Anak itu nyontoh kita. Anak itu apa? Nyontoh kita. Makanya apa? Kita banyak-banyak beramal, banyak-banyak mendidik, contoh, menjadi contoh yang baik. Nah, insya Allah nanti apa? Anak kita akan memohon ampun untuk kita. Adapun orang-orang lain yang tidak memiliki kerabat sama kita atau bahkan kerabat kita, itu ketika kita meninggal sehari dua hari lupa langsung lupa. Ya, makanya kita perhatikan kalau ada berita meninggal sehari dua hari setelah pengumuman, itu grup udah sepi. 3 hari, 4 hari sepi. Sebulan udah gak inget sama sekali ada yang namanya fulan dulu pernah hidup. Makanya apa? Kita harus betul-betul memiliki rencana dan betul-betul memiliki apa? Pola pikir yang bagus di dalam perkara ini. Karena ini kesempatan yang sangat besar sekarang ini. Ya, kita betul-betul mendidik anak kita dengan baik. Insyaallah, adapun bab cara mendidik anak ya, jika dimudahkan ya, setelah kitab ini kita akan kaji. Karena itu juga perkara yang sangat darurat yang dibutuhkan sekali di zaman sekarang. Ya, karena zaman sekarang zamannya peperangan kita dengan kaum kafirin dari dalam. Mereka menyerang kita dari dalam tanpa disadari. Kita telah dikalahkan oleh mereka. Na'udzubillah. Ya, semoga ya, yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan, ada ya sedikit lagi 3 amalan sama penutup dari Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahullah taala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Jazakumullahu khairan katsira, wafaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.